Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi Informatika dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari pengolahan citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari Universitas Nasional Fakultas Teknologi Komunikasi Informatika Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari mata kuliah pengolahan citra. Daftar isi di sini ada 5 bagian. Yang pertama adalah deskripsi pengolahan citra. Yang kedua adalah implementasi pengolahan citra dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada macam-macam operasi dasar pengolahan citra beserta contohnya. Yang keempat ada deskripsi operasi boolean pada pengolahan citra beserta contohnya. Dan yang terakhir ada deskripsi operasi geometri pada pengolahan citra beserta contohnya. Nah, yang pertama ada deskripsi pengolahan citra. Pengertian pengolahan citra. Pengolahan citra merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana suatu citra itu dibentuk, diolah, dan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipahami oleh manusia. Berdasarkan bentuk sinyal penyusunannya, citra dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu citra analog dan citra digital. Ini adalah contoh dari citra analog, yaitu berupa lukisan. Yang kedua adalah contoh dari citra digital, yaitu X-ray yang biasa digunakan di bidang kedokteran. Implementasi pengolahan citra dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di bidang medis atau kedokteran, mendeteksi patah tulang dengan CT scan, rekonstruksi foto janin, mendeteksi kanker, dan lain-lain. Ini adalah contoh dari implementasi pengolahan citra dalam kehidupan sehari dalam bidang medis. Ini adalah foto dari USG, rekonstruksi foto janin. Lalu yang kedua ada di bidang militer, mengidentifikasi pesawat musuh melalui radar, teropong malam hari atau night vision, mengenali sasaran peluru kendali melalui sensor visual. Ini adalah contoh dari mengidentifikasi pesawat musuh melalui radar. Lalu implementasi pengolahan citra di bidang perdagangan adalah pembacaan barcode pada barang di swalayan, mengenali huruf, angka, atau huruf pada suatu formulir secara otomatis. Ini adalah contohnya gambar barcode. Lalu yang keempat ada bidang kepolisian atau hukum, pengenalan pola sidik jari atau fingerprint, rekonstruksi wajah pelaku kejahatan, pengenalan pola hasil uji balistik. Ini adalah contoh di bidang kepolisian atau hukum, berbentuk pengenalan pola sidik jari atau fingerprint. Lalu yang di bidang geografi ada pemetaan batas wilayah melalui foto udara atau landasan. Yang kedua ada mengenali jenis dan bentuk lapisan bentuk bawah permukaan bumi melalui rekonstruksi hasil seismik. Ini adalah contohnya dari bidang perdagangan, kepolisian, dan geografi. Bisa kita lihat sendiri di sini. Ada barcode, fingerprint, lalu ada pemetaan dalam melalui foto udara. Lalu yang ketiga, macam-macam operasi dasar pengolahan citra aritmatika. Itu yang pertama ada penjumlahan citra. Penjumlahan citra adalah operasi menjumlahkan 2 matriks yang bersamaan. Secara umum persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, citra C adalah penggabungan dari matriks A dan matriks B.
Ini adalah source code dan outputnya. Bisa kita lihat di sini adalah dua gambar yang berbeda, lalu dijadikan satu gambar yang baru menggabungkan dari dua gambar tersebut. Lalu yang kedua itu adalah pengurangan citra. Pengurangan citra adalah operasi saling mengurangkan dua matriks yang berukuran sama. Secara umum persamaannya adalah sebagai berikut. Ini adalah contoh sumber kodenya dan output dari pengurangan citra, yaitu gambar A dan B itu disatukan, lalu intensitas cahayanya dikurangkan sehingga gambar tersebut menjadi gelap, seperti contoh yang ada di garis kanan, di bawah garis kanan tersebut. Lalu yang ketiga ada perkalian citra. Perkalian citra adalah citra A dengan skalar C akan menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih terang dari semula. Kenaikan intensitas setiap pixel tersebut sebanding dengan C. Operasi perkalian citra dengan skala digunakan kalibrasi kecerahan. Ini adalah sumber kodenya dan outputnya. Jadi perkalian citra adalah menerangkan suatu gambar yang telah kita hasilkan. Bisa kita lihat dari gambar yang pertama ini adalah gambar biasa, lalu digunakan perkalian citra, maka resolusi gambar tersebut akan menjadi terang. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah pembagian citra. Pembagian citra dengan skalar C akan menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih gelap dari semula. Penurunan intensitas setiap pixel tersebut berbanding terbalik dengan C. Operasi pembagian citra dengan skalar ini digunakan untuk normalisasi kecerahan. Kode dan outputnya berbanding terbalik dengan perkalian citra. Pembagian citra adalah menggelapkan foto atau objek yang pertama. Jadi kita lihat di sini objek pertamanya itu biasa, lalu yang kedua kita gunakan pembagian citra, maka gambar tersebut atau objek tersebut akan menjadi gelap. Lalu deskripsi operasi boolean pengolahan citra. Deskripsi pengolahan boolean citra itu pertama ada operasi N. Bisa kita lihat di sini ada tabel kebenaran logika N, source code, dan hasil tampilan. Operasi N artinya adalah menggabungkan dua buah gambar menjadi satu. Seperti kita lihat di sini ada yang pertama itu ada gambar baut mur, lalu yang kedua ini ada gambar persegi panjang hitam, lalu hasilnya adalah gambar tersebut saling tindih. Bisa kita lihat ya. Lalu yang kedua itu ada operasi OR. Ini adalah contoh tabel kebenaran dari logika OR. Lalu ini ada sumber kodenya, lalu ini ada hasil tampilannya. Di operasi OR tersebut bisa kita lihat ini adalah gambar baut dan mur, lalu yang kedua ini ada persegi panjang dengan warna hitam, maka hasilnya adalah yang ada di persegi panjang tersebut akan menghasilkan baut dan mur seperti gambar yang ketiga. Lalu yang ketiga ada operasi XOR. Ini adalah tabel 1.3 merupakan dari tabel kebenaran logika XOR. Ini ada sumber kodenya, lalu ini adalah hasilnya.
Deskripsi, lalu selanjutnya ada deskripsi operasi geometri pengolahan citra. Yang pertama ada operasi translasi. Operasi translasi ini memiliki rumus seperti berikut ini. Yang dalam hal ini Tx adalah besar pergeseran dalam arah X, sedangkan Ty adalah besar pergeseran dalam arah Y. Ini bisa kita lihat dari sumber kodenya dan hasil tampilannya, yaitu gambar suatu objek A ini akan bergeser seperti gambar objek B. Lalu ada operasi cropping. Operasi cropping atau yang dikenal dengan operasi potong. Dalam hal ini, W adalah lebar citra baru yang diperoleh setelah proses cropping, sedangkan H adalah tinggi citra baru. XR dan XL adalah dua titik di sebelah kiri dan kanan pada arah sumbu X, YB dan YT. Dua titik di sebelah atas dan bawah pada sumbu arah Y ke tempat titik XR dan XL. YB, YT akan digunakan sebagai koordinat-koordinat di mana citra akan dipotong. Lalu yang ketiga ada operasi flipping. Operasi flipping adalah operasi geometri yang sama dengan pencerminan. Ada dua macam flipping, yaitu flipping horizontal dan vertikal. Flipping vertikal adalah percerminan pada sumbu X dari citra A menjadi citra B dengan rumus seperti berikut ini. Lalu ini adalah sumber kodenya dan ini hasil tampilannya. Bisa kita lihat pada gambar objek A ini adalah normal, lalu objek B yang sudah digunakan menggunakan operasi flipping, maka gambar tersebut akan berbalik dari atas ke bawah atau flipping secara vertikal. Lalu yang keempat itu masih yang tadi operasi flipping. Tadi adalah flipping vertikal, sekarang adalah flipping horizontal. Adalah pencerminan pada sumbu Y dari citra A menjadi citra B. Jadi kita lihat ini rumusnya dan ini adalah sumber kodenya. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah objek A normal, lalu ini adalah objek B, maka gambar tersebut akan berbalik ke kiri ke kanan. Lalu ada operasi rotasi. Operasi rotasi yang dalam hal ini XP dan YP merupakan titik pivot rotasi. Pivot yang dimaksud adalah koordinat titik tengah dari citra. Ini adalah rumus dari operasi rotasi pada citra. Ini ada sumber kodenya, lalu ini adalah hasil tampilan. Objek A adalah gambar normal, lalu ini adalah objek B yang telah dirotasi sekian derajat. Lalu ada operasi scaling. Operasi scaling disebut juga. Operasi scaling adalah pengubahan ukuran citra menggunakan rumus seperti ini. Lalu ini ada sumber kodenya. Ini adalah hasil tampilannya. Bisa kita lihat dari objek yang biasa yang A menjadi objek B yang telah diperbesar ukurannya. Yang tadinya adalah kotak sekarang menjadi persegi panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.